properti syariah tanpa bank. Tapi kalau di developer properti syariah yang tanpa bank, banyak saya perhatikan label-label syariah ini hanya self claim semata. Atau mungkin gimmick jualan ya? Gimmick jualan. Ustadz Ahmad, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Kayaknya makin banyak lagi nih mesti kita bahas tentang properti syariah tanpa bank. Betul. Dan Ustadz juga memang kebetulan nanganin soal-soal properti ini ya Ustadz ya. Ya. Yang non-bank ataupun dengan menggunakan bank syariah atau lembaga keuangan syariah. Oke Ustadz, kita mau bahas kembali beberapa isu yang ada di masyarakat yang mungkin juga sobat titip pertanyaan kepada kita. Dari dasarnya dulu deh Ustadz, gimana sih pendapat Ustadz itu tentang properti syariah tanpa bank? Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Ya, pada prinsipnya semua yang sebetulnya yang berlabel syariah itu baik ya. Masya Allah. Kenapa? Karena ya itulah tanggung jawab kita sebagai atau kewajiban kita sebagai muslim ya, sebagaimana Allah perintahkan dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Maka semua kehidupan kita, baik itu bermuamalah, berbisnis, termasuk membuat proyek-proyek ya, proyek properti diantaranya, maka ya wajib kita membuat bisnis yang berlabel syariah. Demikian juga kalau kita sebagai konsumen, kalau kita memilih produk, memilih barang, wajib bagi kita memilih produk yang tidak bertentangan dengan syariat. Karena apa? Bukan karena harganya lebih murah, ya, atau bukan karena dia lebih mudah prosesnya, tapi karena memang dia tidak mengandung keharaman yang diharamkan oleh syariat. Seharusnya itu yang menjadi motivasi pertama kita ya, baik sebagai konsumen ataupun sebagai pebisnis, untuk memilih produk-produk atau brand-brand yang sesuai dengan syariah. Nah, kemudian yang berkaitan dengan properti syariah tanpa bank ya. Iya. Sebenarnya apa sih Ustadz yang jadi melandasi sebuah motivasi para developer tuh, yaudah kita nggak usah pakai bank nih, nyicilnya kepada langsung developer, itu kira-kira karena apa Ustadz? Iya, saya perhatikan ada dua aspek ya yang menjadi pertimbangan banyak developer yang mungkin sempat booming ya di 5 tahun terakhir kalau tidak mungkin salah. Startingnya tuh 2015-an ya, mulai menjamur developer properti syariah tanpa bank. Ya, saya lihat awalnya dimulai dari semangat hijrah. Ya, semangat dalam arti kata hijrah finansial ya. Banyak para pegiat properti syariah tanpa bank itu dulunya adalah sebagiannya orang-orang yang pernah berkecimpung, baik itu sebagai praktisi di lembaga keuangan ya, atau sebagai konsumen ya, atau nasabah yang mungkin sudah merasakan perbandingan ya ketika menggunakan produk perbankan yang dulu mungkin lebih kental dengan nuansa konvensional ya, dengan nuansa ribawi, kemudian ingin membuat sesuatu yang tidak menggunakan bank ya, tentu saja dengan pertimbangan-pertimbangan yang pertama lebih syariah secara akad-akad, secara proses, dan juga lebih mudah mungkin secara persyaratan ya, baik untuk konsumen ataupun untuk si developer untuk memulai bisnis tersebut. Karena kalau menggunakan perbankan itu betul-betul legalitas itu utama ya. Sangat diperhatikan dan sulit untuk bekerja sama dengan, atau tidak mudah untuk bekerja sama dengan lembaga keuangan dari sisi developernya. Dari sisi konsumennya pun banyak persyaratan yang mungkin harus dipenuhi, baik itu persyaratan legal pribadi, kelayakan finansial ya, kolateralnya. Nah, itu banyak persyaratan seperti itu. Nah, mungkin berangkat dari sini, dari semangat hijrah ke hal yang lebih syariah, bisnis yang lebih syariah, produk yang lebih syariah, kemudian memudahkan proses baik untuk dari sisi developernya maupun persyaratan konsumennya, maka menjamurlah banyak developer properti syariah tanpa bank. Mungkin itu. Iya. Oke Ustadz, berarti apakah kita bisa disclaimer bahwasannya properti syariah tanpa bank itu lebih syar'i atau lebih syariah daripada bank syariah yang sekarang? Iya, kalau pertanyaan seperti itu mungkin perlu dilihat satu persatu ya. Oke. Karena untuk klaim
bahwasanya sebuah entitas itu syar'i atau tidak, maka harus ditinjau atau dilihat dari seluruh aspek, dari mulai sisi produksi, pembuatan PT-nya, pengadaan barangnya, lahannya, kemudian tata cara pengolahannya, tata cara marketingnya, sampai permodalannya, akad-akad penjualan itu semua harus diverifikasi, harus Turunannya tuh diaudit, banyak ya, iya, Ustaz? harus apakah itu sesuai syariah atau tidak. Karena ketika orang menyematkan label syariah, nah ini banyak maksud ya, banyak maksud yang tentu saja diantaranya lebih menjaring pasar muslim Iya. ya, apalagi yang tema-tema anti riba. Nah ini tentu saja lebih mengundang minat ya bagi masyarakat yang dalam tanda kutip masyarakat hijrah ya, hijrah finansial, masyarakat yang sudah anti riba ya. Nah maka ini untuk menilai syar'i atau tidaknya, atau sesuai syariah atau tidak, itu harus dilakukan proses audit atau proses verifikasi ya, dari mulai produksinya, permodalannya, pembuatan PT-nya, marketingnya, konstruksinya, kemudian akad penjualannya, itu semua harus dilihat, ditinjau apakah sesuai syariah atau tidak gitu. Berarti itu dari dasar banget ya Ustadz ya. Beberapa hal kita harus dilengkapi dan lainnya apakah sesuai dengan standar syariah atau tidak. Nah, ngomongin soal standar syariah ini, biasanya memang kalau di bank syariah kan tetap pasti pakai BI checking dong Ustadz. Itu sebagai pagar pertamanya lah, kira-kira konsumen ini layak atau enggak. Nah, kalau misalnya dicicil ke developer itu kan labelnya nggak pakai nih, tanpa BI checking. Terus si developer ini kira-kira saringan pertamanya pakai apa Ustadz kalau nggak pakai BI checking? Nah itu saya sendiri bingung. Ya jadi satu hal yang mungkin mitigasi risiko yang paling penting di dalam proses kredit itu justru dihilangkan dan dijadikan selling point bagi beberapa developer properti syariah tanpa bank, yaitu tidak adanya BI checking atau SLIC ya. Padahal dengan adanya BI checking atau SLIC itu kita bisa mengetahui track record orang, apakah dia mantan pelaku riba atau bukan ya, apakah dia pernah melakukan dosa-dosa riba atau belum ya, ataukah dia orang yang pernah ngemplang hutang atau tidak belum ya. Ya jadinya bukan hanya riba sebetulnya ya, kebiasaan dia ngemplang hutang juga kelihatan ya. Sudahlah dia pernah melakukan riba, kemudian hutangnya juga nggak dibayar. Nah ini kan kita bisa melihat personality orang ya, kepribadian orang. Dia sudah melakukan riba dan mungkin berulang kali, itu akan terrecord di dalam BI checking atau SLIC. Tapi ini justru dihilangkan ya oleh beberapa properti syariah tanpa bank ya. Padahal itu salah satu mitigasi risiko yang lumayan penting di dalam men-screening calon konsumen atau nasabah properti kita, seperti itu. Oke. Ya sebenarnya itu screening yang penting banget ya Ustadz ya. Iya. Tapi apakah itu mungkin ada penggantinya? Karena kan setahu kami itu bahwasannya memang ada verifikasi nih. Iya. Apakah itu bisa jadi mitigasi risiko yang cukup atau seperti apa di ProShare tanpa bank ini? Ya itu banyak variabelnya sebetulnya ya. Variabel termasuk dari sisi geografis, lokasi, kemudian budaya masyarakat di situ, kemudian kolateral yang diminta oleh si developer, kemudian mungkin parameter screening itu menentukan sebetulnya ya. Nah jadi itu sebetulnya tidak terlalu signifikan ya, membedakan antara kesyariahan antara developer yang tanpa bank dengan yang menggunakan bank. Yaitu dari sisi mitigasi risiko mungkin masing-masing pihak punya plus minus ya. Ada yang dimitigasi dari sektor ini, ada yang dari sektor ini. Nah itu semua relatif sebetulnya. Oke. Tapi sebetulnya ada yang lebih signifikan. Apa tuh? Yang membedakan antara properti syariah tanpa bank dengan bank. Dari sisi ya, apa yang dari sisi syariahnya. Oh. Ya dari sisi syariahnya. Apa tuh Ustadz berdasarkan pengalaman Ustadz? Ya jadi kesungguhan para pelaku bisnis ya di dalam menerapkan pola-pola syariah ini, menurut saya justru lebih aman dengan yang menggunakan perbankan syariah. Wah, timbullah pertanyaan. Kenapa Ustaz lebih aman melalui bank syariah daripada nyicil? Ya, kenapa? Karena melalui lembaga keuangan syariah yang legal secara aturan pemerintah itu
sudah melalui proses audit dan screening yang ketat untuk label syariahnya. Untuk label syariah itu. Jadi harus mendapatkan rekomendasi dari DSN MUI, kemudian harus memiliki seorang dewan pengawas syariah, kemudian aturan perbankannya pun harus sesuai dengan aturan legal syariah yang berlaku gitu. Jadi brand syariah ini bukan sekedar klaim pribadi, tapi betul-betul ada prosedur, ada aturan yang memang melakukan kontrol terhadap sistem syariah tersebut. Jadi ketika ada penyimpangan, maka itu bisa segera diketahui dan diperbaiki seperti itu. Masya Allah. Tapi kalau di developer properti syariah yang tanpa bank, banyak saya perhatikan label-label syariah ini hanya self claim semata. Atau mungkin gimmick jualan ya? Gimmick jualan, bisa dibilang seperti itu. Karena bukti mereka sesuai dengan syariah itu tidak ada. Tidak ada data, tidak ada hasil audit, apakah betul dari mulai permodalannya, dari mulai cara akuisisi lahannya, dari mulai cara-cara produksinya, konstruksinya, dan akar-akarnya itu sesuai syariah atau tidak. Tidak didukung dengan data-data valid, ya, tidak dilakukan audit, tidak dilakukan pengawasan, jadi hanya sekedar gimmick jualan. Karena di Indonesia ini memang nanti kedepannya akan diperketat ya, terkait perusahaan-perusahaan yang akan menggunakan label syariah itu harus memiliki seorang dewan pengawas syariah. Cuma sekarang mungkin belum. Yang kedepannya perusahaan-perusahaan yang menggunakan label syariah itu tidak sembarang, nggak boleh main nempel label syariah itu nggak bisa, harus mengikuti aturan yang berlaku, dari mulai aturan undang-undang PT gitu kan. Kalau perusahaan berlabel syariah harus memiliki seorang dewan pengawas syariah, kemudian dewan pengawas syariahnya pun harus tersertifikasi ya di LSP, lembaga sertifikasi profesi, bahwa dia adalah seorang dewan pengawas syariah dan mendapatkan surat rekomendasi dari DSN MUI seperti itu. Artinya sebenarnya sistem pendukung itu udah mulai banyak ya Ustadz. Iya. Tinggal dari pelaku bisnisnya aja nih, kira-kira apakah ingin mengikuti semua atau bagaimana. Iya. Oke Ustadz. Jadi berdasarkan itu, maka menurut hemat saya memang kesesuaian dengan syariah itu lebih aman menggunakan sistem yang sudah dibuat oleh pemerintah. Seperti itu, ketimbang kita membuat atau memilih, kalau kita sebagai konsumen memilih produk-produk yang mereka klaim pribadi, mereka sesuai dengan syariah, itu belum bisa dipertanggungjawabkan apakah betul-betul bisnisnya sesuai syariah atau tidak. Jadi lebih ke arah gimmick marketing, betul seperti yang Bapak sampaikan. Oke, kita lanjut lagi Ustadz. Ngomongin soal properti syariah tanpa bank ini, berdasarkan yang kami pantau, sebenarnya developer ini kan pegang dua fungsi ya. Selain mendevelop, mereka juga sebagai lembaga keuangannya atau sebagai financingnya. Kira-kira itu aman nggak sih Ustadz dari mata konsumen dengan dua model seperti ini? Iya. Nah, justru itulah tidak mudah sebetulnya untuk kita menjadi seorang developer properti tanpa bank ya. Jika memang tidak di backup dengan manajemen yang bagus, tim keuangan yang bagus, kemudian sistem yang baik ya, maka kemungkinan akan lambat laun akan jatuh. Kenapa? Karena mereka menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi sebagai produsen, yang kedua fungsi sebagai seorang pemberi pembiayaan atau financing. Nah, itu harusnya dipisah itu manajemennya. Tapi fakta yang kita lihat di lapangan justru apa? Bergabung. Justru banyak developer properti syariah yang membuat bisnisnya mungkin dengan gimmick-gimmick modal minim. Ya, bahkan banyak beberapa seminar yang untuk menjadi developer properti syariah tanpa modal. Waduh. Atau bahkan modal dengkul. Waduh. Nah, ini mungkin bisa dipertanyakan ya secara trustnya. Bagaimana mereka mengelola sebuah bisnis yang nilainya besar ya, kemudian modal yang nilainya besar, kalau mereka tidak memiliki manajemen atau di backup dengan permodalan yang kuat. Ini tentu menjadi pertanyaan, akan apa yang mereka gunakan. Setelah saya perhatikan beberapa developer properti syariah yang tanpa bank itu ya, jadi banyak triki yang dilakukan. Ya, triki contohnya misalnya untuk akuisisi lahan, modal lahan ya.
Nah, ini mereka melakukan, ini yang paling banyak dilakukan. Wah, Ya, berdasarkan survei yang saya pribadi lakukan ya. Beberapa developer itu rata-rata membeli lahan ya dengan cara tidak tunai, nyicil, nyicil. tempo. Iya, jadi mereka membayar misalnya hanya nilai yang kecil, misalnya 10 juta rupiah untuk nilai lahan yang besar, misalnya nilai lahan 1 miliar. Nggak ada 1% ya, dok? Nah, itu dia. Iya, jadi rata-rata seperti itu, 10 atau 20 juta untuk nilai lahan yang nilainya miliaran. Misalnya 1 miliar lah. Nah, diakadkan situ misalnya akan dilunasi selama 1 tahun dengan waktu yang pendek. Ya, dengan waktu yang pendek 1 atau 2 tahun lah seperti itu. Nah, di sini mereka meyakini bahwasanya dengan sudah membayar nilai 10 juta itu, tanah sudah menjadi miliknya. Wow, Sehingga mereka merasa berhak untuk memasarkan produk lahan tersebut. Mereka buatlah copywriting, buatlah blog plan, jualan, rekrutmen marketing freelance, seperti itu. Akhirnya banyak masyarakat yang tertarik. Karena apa? Karena gimmick-gimmick syariah tadi, tanpa bank, tanpa riba tadi ya. Setelah masyarakat banyak yang membeli produk tersebut karena terpengaruh oleh gimmick-gimmick syariah tadi, ya ternyata banyak modal yang harus dikeluarkan oleh si developer, baik itu untuk pelunasan lahan yang waktunya semakin dekat, untuk membayar fee marketing, untuk operasional, kemudian untuk perizinan, modal konstruksi ya. Nah, itu dari situ rata-rata mulai goncang ya, mulai goncang, dan banyak kejadian lahan tidak bisa dilunasi. Sehingga ketika jatuh waktu tempo pembayaran setelah 1 tahun atau 2 tahun, pemilik lahan mengambil kembali lahannya, mengunci kembali lahannya ya, karena merasa bahwasannya si developer ini kurang bisa mengelola. Ya, karena one prestasi dianggapnya, one prestasi harusnya dilunasi, ternyata tidak bisa karena terkendala cash flow tadi ya, karena dijualnya dengan sangat murah, bahkan DP pun bisa dicicil ya, sehingga nah ini kesalahannya, poinnya bukan di situ sebetulnya. Poinnya lebih ke arah tidak tahu apa titik kepemilikan lahan. Iya, kepemilikan lahan. Jadi dengan membayar sekian juta rupiah dari nilai yang sekian miliar, dianggap mereka sudah memiliki lahan tersebut ya, padahal secara aktivitas sendiri mereka tidak berani untuk mengeksekusi lahan tersebut. Kita bisa lihat. Nah, ini yang menjadi jawaban dari dulu, saya dari tahun 2015 ya. Masya Allah. Tahun 2015 ketika melihat iklan-iklan properti syariah itu, ketika saya survei, kok masih hutan ya? Ya, kok masih pohon-pohon. Iya, Pak, nanti rumahnya sebelah sana. Rumput-rumput ya, masih lembah, masih pegunungan, masih itu 2015 ya, Ustaz? Ya, di tahun sekitar 2015-an. Waktu itu untung saya nggak jadi beli. Oh. Iya, saya nggak jadi beli. Alhamdulillah. Nah, ternyata kira-kira mengapa coba? Kenapa si developer padahal dia sudah bayar dan dia meyakini bahwa dengan membayar cicilan tersebut tanah sudah menjadi miliknya, kenapa dia tidak berani melakukan aktivitas apapun terhadap lahan? Karena mungkin mereka juga, ya saya juga baru DP sekian, gimana mau saya kelola lebih gitu. Iya, harusnya kan kalau kita merasa milik, boleh nggak kita melakukan tindakan terhadap barang yang kita miliki? Iya, boleh kalau sudah merasa milik. Iya, harusnya boleh, tapi mengapa tidak berani? Nah, itu Ustadz yang kita mau tanyain. Nah, inilah sebetulnya tanda ya ketika seseorang itu sudah memiliki barang atau belum. Nah, jadi tanda kepemilikan itu ada 2. Yang pertama, dia memiliki yang namanya hakut tasarruf, hak melakukan tindakan hukum terhadap objek yang dia miliki. Jadi tanah itu kalau memang sudah betul miliknya, mau dia gusur, mau dia lakukan land clearing, mau dia pasang spanduk, mau dia pagar, dia berani dong. Mau dia jadikan empang, tidak akan ada pihak yang mengganggu gugat. Itu yang namanya milik. Itu yang pertama. Yang kedua, dia menanggung resiko atas objek yang dia miliki. Kalau tanah itu tidak laku dijual, atau kalau tanah itu terkena resiko bencana atau apa, itu dia yang menanggung. Ya, misalnya nggak laku dijual, dia yang menanggung, bukan istilahnya diambil kembali oleh pemiliknya. Nah, ini kalau dia sudah bayar sekian rupiah, tapi ternyata melakukan aktivitas tidak boleh ya, dan ketika tidak terjual pun dia tidak menanggung kerugian apa-apa, tapi si pemilik tanah masih si pemilik sebelumnya lah yang menanggung. Ini namanya belum terjadi qabd.
serah terima Iya, belum terjadi serah terima di dalam transaksi jual beli. beli. Meskipun di dalam syariah transaksi tidak tunai itu sudah memindahkan kepemilikan. Jadi kalau Anda beli barang ke antum secara cicil, kredit, barang itu sudah menjadi milik Anda meskipun Anda belum lunas. Ya, tapi ada titik yang namanya qabd, serah terima. Itu titik perpindahan resiko barang, ya. Nah, titik perpindahan resiko ini yang dinamakan dengan qabd ini itu berbeda-beda setiap barang. Kalau handphone mungkin tinggal kasihkan saja barangnya, kardusnya gitu kan. Kalau tanah masa dikasih? Iya. Kalau motor mungkin tinggal dikandangin motornya, kemudian diserahkan surat-suratnya seperti itu. Nah, kalau tanah, nah maka titik qabdnya sebuah transaksi jual beli menyesuaikan uruf, ya, kebiasaan di masyarakat atau di negara tersebut, bagaimana tata cara serah terima barang tersebut. Maka qabdnya tanah adalah dengan adanya tools legal, tools hukum yang menunjukkan si pembeli itu boleh melakukan tindakan hukum terhadap objek tersebut. Maka itu sudah terjadi serah terima. Entah apa itu toolsnya, apakah BPJB ataukah AJB ataukah SHM ataukah surat kuasa jual ataukah apapun, ya, selama tools itu secara legal di Indonesia berhak atas kita untuk melakukan tindakan hukum terhadap objek yang sudah kita beli itu, maka itu sah sebagai tanda serah terima. Masya Allah. Nah, inilah yang tidak diindahkan oleh beberapa developer properti syariah yang sejak awal-awal munculnya, boomingnya developer properti syariah tanpa bank, ya, membayar sebagian nilai dikira sudah dimiliki, ternyata mereka jual, kemudian tidak terpenuhi ketika jatuh tempo pembayaran, akhirnya lahan diambil kembali oleh pemilik lahan, kemudian konsumen menuntut dan dipenjara. Jadi banyak kasus seperti itu. Jadi sebetulnya kesalahan yang paling fatal adalah tidak paham muamalah. Itu dasarnya banget. Ya, itu dasarnya banget. Jadi mereka tidak paham konsekuensi qabd pada objek tanah, ya, pada objek tanah, sehingga status mereka jualannya adalah menjual barang yang belum dimiliki atau belum dikuasai, padahal dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ustadz, pertanyaannya, kira-kira indikator kalau kita mau beli ke ProShare tanpa bank itu, ProShare yang aman dan amanah tuh, dan dalam artian legal standingnya juga baik, itu ciri-cirinya seperti apa, Ustadz? Di mata konsumen yang pengen beli. Iya, kalau properti syariah yang sudah bekerja sama atau ber-PKS dengan perbankan syariah, tentu legalitasnya sudah teruji. Oh iya. Sudah teruji karena bank akan melakukan screening legal, screening orang-orang yang ada di dalam akta, screening laporan keuangan, screening macam-macam. Jadi perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama dengan bank syariah justru lebih bisa kita percayai dari sisi legalitas. Walaupun mereka punya skema cicil langsung ke developernya. Ya Ustadz ya. Kenapa? Walaupun mereka juga memiliki skema untuk cicil langsung kepada developer. Iya, tapi biasanya dengan tenor-tenor yang pendek. Oh iya. Iya, karena panjangnya tenor atau pendeknya tenor itu berpengaruh terhadap resiko gagal bayar. Gitu. Biasanya developer yang dengan bank sekalipun masih menjual dengan skema cicilan langsung. Iya. Tapi dengan tenor yang pendek karena menimbang risiko tadi, risiko gagal bayar dan lain sebagainya. Selain indikator itu mungkin ada Ustadz yang mereka yang tidak bekerja sama dengan bank dan benar-benar langsung nyicilnya ke developer. Maksudnya indikator apa? Amannya si konsumen untuk beli. Jadi developer ini tuh, saya pengen beli nih ke developer tanpa bank, tapi saya ragu nih karena kok kelihatannya kayak gini-gini. Oh iya. Nah, itu indikator minimal si developer tanpa bank tersebut memiliki seorang pengawas syariah. DPS-nya ya. Iya, pengawas syariah yang memang dia tersertifikasi. Ya, tersertifikasi dan memang memiliki background keilmuan yang terstandar, dan dia paham tentang legal syariah yang berlaku di Indonesia maupun legal syariah secara yang berlaku internasional, itu paham, sehingga dia bisa mengoreksi kalau ada legalitas dari developer binaannya yang belum lengkap, ya, atau ada standar syariah yang dilalaikan oleh developer tersebut, maka itu bisa segera dilakukan perbaikan. Minimal seperti itu. Itu minimal banget ya Ustadz. Minimal. Kita sudah bahas nih Ustadz berbagai macam tadi beberapa hal tentang ProShare tanpa bank dan juga menggunakan bank. Nah, ketika konsumen ingin menggunakan atau membeli dengan skema syariah yang tanpa bank itu, kira-kira yang Ustadz sebagai pengalaman, bukan sebagai pengalaman sih, berdasarkan pengalaman Ustadz, kelebihannya apa sih Ustadz dengan developer tanpa bank ini di mata konsumen? Tidak adanya BI checking, kemudian tidak harus dia berprofesi sebagai karyawan tetap, ya. Kemudian tidak harus dia disyaratkan misalnya
adanya kalau misalnya profesional ya, izin atau badan hukum atau yang lainnya, yang penting dia mampu bayar ya, bisa dibuktikan bahwasanya dia mampu bayar, itu bisa mencicil kepada developer tanpa bank. Masya Allah. Kalau di bank kan butuh bukti-bukti ya, Iya. slip gaji, rekening koran, KTP, KK, segala macam, SK pengangkatan karyawan. Nah itu mungkin itu dari sisi kemudahan proses. Ya, pemberkasannya tidak serepot pemberkasan dengan menggunakan Bank. perbankan itu. Ya apalagi ya, kalau saya lihat dari sisi syariah itu relatif. Bahkan yang menggunakan bank kesesuaian syariahnya lebih mudah dikontrol ketimbang dengan developer yang tanpa bank. Dari sisi harga murah atau tidaknya pasti lebih murah dengan menggunakan bank. Oh iya Ustadz. Iya. Maksudnya dari sisi marginnya juga nggak besar gitu kalau ke bank. Iya, kalau margin kan relatif. Iya. Ada juga bank yang lebih mahal atau developer yang tanpa bank lebih mahal ada. Cuma dari sisi DP terutama. Keterjangkauan DP-nya. Keterjangkauan DP dan tenor. Okay. Ya, kalau dengan menggunakan perbankan kan bisa sampai 20 bahkan sekarang 30 tahun loh. Iya. Ya 30 tahun bisa. Usia 25 nyicil 30 tahun sampai pensiun. Iya, bisa. Kalau yang dengan tanpa bank kan saya belum pernah dengar tuh ada yang lebih dari 10 tahun, ada nggak? Enggak ada kan? Kalau lebih pun resikonya besar banget katanya sih. Kemudian secara DP di bank itu bisa tanpa DP 0%. Iya, kalau memang rumahnya sesuai dengan harga pasaran itu bisa 0%, atau setidaknya mungkin 5% bisa. Dan karyawannya maksudnya pengajunya pun juga memenuhi syarat ya Ustadz ya untuk 0% ini. Enggak, 0% sebetulnya berlaku umum. Oh iya? Iya, berlaku umum karena intinya selama rumah itu sesuai dengan appraisal bank harganya, maka bisa 0%. Masya Allah. Gitu. Kecuali memang price list yang diberikan oleh si developernya itu melebihi harga appraisal. Misalnya setelah dinilai ternyata cuma layak 100 juta. Ternyata developer memberikan price list 120 juta. Nah, maka konsumen harus DP sejumlah 20 juta. Seperti itu. Tapi kalau sesuai dengan appraisal bank maka tanpa DP bisa. Siap Ustadz. Ada lagi Ustadz mungkin kelebihannya? Kelebihannya yang itu dia, saya sulit menyebutkan kelebihan lainnya yang tanpa bank apa ya, selain kemudahan proses. Secara syariah kurang, secara DP mahal, secara tenor pendek, kemudian secara benefit si nasabah. Nah ini satu lagi, kalau yang tanpa bank itu rata-rata kan tanpa asuransi. Betul. Nah itu resikonya apa coba? Resiko rumah kebakaran itu berdiri sendiri. Ketika si debitur terkena musibah, maka dia akan mewariskan utang kepada anak dan istrinya. Yang itu tidak akan terjadi dengan skema perbankan. Kalau di bank kan ada asuransi. Ada asuransi. Ya, asuransi ini kan bisa kita sesuaikan dengan syariah. Bahkan di Indonesia sudah banyak ya vendor-vendor asuransi syariah. Sehingga itu akan memudahkan nasabah. Ketika baru setahun 2 tahun misalnya meninggal suaminya atau ayahnya, ya rumah itu langsung menjadi milik ahli waris. Langsung lunas. Oke. Kan mudah. Berarti sebenarnya cepat atau lambat para developer yang tidak menggunakan bank ini harus segera pindah juga ke model yang menggunakan bank syariah. Sebetulnya. Nggak harus ya Ustadz ya. Tergantung kemampuan ya. Kalau memang dia memiliki backup permodalan yang cukup dan tim manajemen yang memadai, bisa dia tetap eksis untuk menjalankan skema bisnis tanpa bank. Itu ya. Jadi memang harus di backup dengan permodalan yang kuat sekali karena kan cash flow-nya pasti akan panjang, terhambat ya karena harus menunggu sekian waktu tahun untuk mendapatkan cash atau pelunasan rumah yang dia jual seperti itu.